Tuhan akan membelanya terhadap pengkritiknya. Jadi tidak usah bela diri. Tuhan akan bela. Kitab Bilangan ayat 12, ayat 1 sampai 16, cukup panjang ayat-ayat. Kita Bible study, ambil catatan, pasti banyak rema-rema baru yang Anda terima. Kalau Anda ketinggalan salah satu, dengarkan yang lainnya, karena pasti Anda diberkati. Ini cerita yang kurang bagus sebenarnya, karena tentang pemberontakan siblingsnya Musa. Koko sama cicinya memberontak sama Tuhan dengan cara menghina Musa. Seorang kalau berkenan kepada Tuhan itu, mari kita sekarang pandang, lihat sifatnya kayak apa. Pembelaan Tuhan seperti apa. Jangan cuma cari pembelaannya. Wah, kita dikenan Tuhan itu dibela mati-matian sama Tuhan. Enggak begitu juga. Orang yang dikenan Tuhan itu pasti menunjukkan sifat dulu. Tapi kalau kita punya itu, pembelaan Tuhan enggak perlu kita ragu. Tuhan yang berkepentingan dengan kita. Tiga-tiga sama-sama hamba Tuhan. Miriam, Harun, dan Musa. Namun salah satunya Tuhan pilih jadi pemimpin, dikasih spiritual authority atau otoritas. Dan tidak tentu itu selalu jatuh pada anak sulung. Selalu Tuhan kalau milih itu berdasarkan kedaulatan dan berdasar hati. Yang tadi saya sampaikan kebaktian sebelum ini, senioritas itu tidak berlaku di dalam hadirat Allah, tetapi yang berlaku adalah hati yang murni. Tuhan memilih bukan berdasar kriteria manusia. Tuhan memilih berdasarkan satu, tentunya kehendak Allah yang kita tidak bisa mengerti kadang-kadang. Tapi Tuhan itu selalu memilih punya fondasi. Tuhan tidak memilih orang yang hatinya tidak ready. Allah melihat hati. Nah, sekarang mari kita melihat apa yang terjadi. Kita akan selidiki bagaimana Tuhan menyertai seorang Musa, supaya kita jangan sampai berada di sisi yang salah. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kush yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kush. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya. Lihat itu hatinya Musa ya. Lebih dari setiap manusia yang ada di atas muka bumi. Berhenti sampai ayat 3 dulu, saya jelaskan. Miriam adalah cicinya Musa. Waktu kecil sangat sayang sama baby Musa. Karena Miriam itu yang menyembunyikan, bantu ibunya sembunyikan adiknya yang masih orok waktu itu. Selama berapa bulan disimpan sampai ketemu sama putrinya Firaun ketika beliau lagi mandi. Zaman pembantaian bayi Yahudi. Jadi semua anak laki-laki dibunuh oleh tentara Mesir karena mereka kebanyakan mau potong pangkas minoritas. Ya, ini namanya ethnic cleansing. Ini membersihkan dari satu etnis. Jadi pada waktu itu Miriam sangat berjasa. Tidak diragukan, Miriam ini sangat berjasa dalam hidup Musa. Kalau bukan karena Miriam, Musa nggak ada. Ya, jadi kita harus mengerti sekarang dalam dunia Allah, jasa itu bukan segalanya. Perkenanan Allah itu segala sesuatu. Sekalipun kita berjasa, wah gara-gara aku, ya itu puji Tuhan. Kalau kita yang dipinjami jasa, jangan pernah lupa ya. Kalau Anda mau sungguh-sungguh menghargai seseorang, itu hargai orang-orang yang bersama dengan Anda dari dulu. Atau ketika Anda di arus bawah, orang itu yang ada di situ, orang itu sahabat sejatimu. Jangan pernah kita itu kacang lupa kulitnya, itu bukan hanya kondisi kita sebelumnya, tapi juga jangan lupa teman, keluarga, kawan. Jangan lupakan, orang-orang berjasa kepadamu jangan jadi malin kundang. Anda bisa berubah, Tuhan mengubahkan, tapi tetap ada hal-hal yang mesti harus stay the same. Usahakan. Ya, nanti saya tunjukkan bahwa Musa itu ternyata tetap cinta Miriam kok. Buktinya nanti yang mendoakan kesembuhan Miriam itu Musa waktu dia kena kusta. Tapi Miriam ini dan Harun, di ayat Alkitab ayat pertama, Miriam serta Harun, berarti Harun ikut-ikutan. Harun ini kokonya. Miriam dan Harun mengatai Musa. Cuman ngomong doang kok, kan cuman nomong-nomong. Kan cuman bilang. Dalam kerajaan Allah, kata-kata mengandung kuasa, jadi nggak boleh sembarang didengungkan. Orang yang berkenan itu akan menjaga lidah, karena percuma ibadahnya kalau dia lost lidahnya.
Ya, lidah buaya. Ada tanam-tanaman yang mengingatkan kita harus hati-hati. Ada juga lidah mertua. Suatu hari kita semua kalau punya menantu mesti waspada. Miriam serta Harun, kalau Anda baca sini, siapa pemimpin pemberontakan ini? Miriam lah. Kalau kini kartu kredit, ini yang prinsipal. Yang satunya tambahan, kartu tambahan. Harun kartu tambahan. Miriam adalah prinsipalnya. Mengatai Musa soal apa sih kalau Anda baca? Mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya. Siapa perempuan Kus ini? Kalau perempuan Kus ini bukan istrinya yang sah, Musa selingkuh, janganlah Harun yang mengatai. Tuhan sudah kata-kata dulu. Saya rasa mereka dalam pernikahan sah. Bisa jadi perempuan Kus ini adalah Zipora, istri Musa. Tapi yang di Midian itu loh yang papanya Yetro itu, mertua Musa. Bisa jadi dia tinggal di Midian, namun dia keturunan Kus. Kus itu Ethiopia, pekat gelap kulitnya. Bisa jadi Zipora itu gelap kulit, dia tinggal di Midian, namun keturunan Ethiopia. Atau bisa jadi Musa ini kan dipanggil Tuhan waktu usia 80. Waktu itu kan dia keluar dari Mesir, lalu hampir saja dia melayang nyawa karena dia tidak serius pada perintah Tuhan untuk menyunatkan bangsa Israel. Anaknya sendiri perkecualian, maka hampir-hampir dia mati di perjalanan. Zipora kan potong kulit katan, lalu tempelkan pada Musa dan berkata, inilah mempelai darah. Musa diselamatkan karena iman istrinya. Segera taati firman Tuhan. Ketika papa lengah, mama harus waspada. Ketika papa kurang berkenan, mama harus ingatkan. Suami istri itu harus saling melengkapi. Zipora ini very good wife, meskipun dia bukan orang Yahudi. Ya, Musa keturunan Lewi, Zipora bukan. Dia orang Midian. Dan dia pakai kulit katan itu, agak menjijikan sih. Ditempelkan ke papanya kulit katan putranya. Lalu mengingatkan Tuhan, Tuhan ampuni, kami lalai. Ini bukan perkecualian. Musa sehebat itu, sedekat itu sama Tuhan, bicara muka dengan muka aja. Kalau tidak taat perintah Tuhan, hampir mati kok. Dalam kerajaan Allah, dalam hadirat Allah, tidak ada orang boleh sok kenal, sok akrab sama Tuhan. Kita semua tetap di bawah hukum kasih, di bawah hukum perintah Allah. Ya. Nah, Miriam ini serta Harun mengatai berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya. Mungkin Zipora mati, lalu Musa nikah lagi. Saya nggak punya bukti, tapi ayat ini menjelaskan bahwa ini adalah hubungan yang sah di hadapan Tuhan. Musa tidak salah, ini bukan hubungan dosa. Kemungkinan terbesar itu adalah Zipora. Dia keturunan misalnya ada orang pindah Jakarta, tapi dia keturunan Dayak. Ada orang tinggal di Madura, keturunan Tionghoa. Jadi Zipora ini mungkin adalah orang Ethiopia di Midian. Coba ya, alasan Miriam dan Harun itu rasis ternyata. Yang mereka permasalahkan pada Musa itu sesuatu yang bahasa Ibraninya yang boten. Bahasa Jawa itu artinya yang enggak jelas gitu loh. Lu orang keberatan apa sih sama Musa? Enggak jelas. Karena mereka memang enggak bisa mencari-cari sesuatu yang benar. Musa memang tidak ada salahnya. Dikeker dari kanan, kiri, atas, bawah. Ya paling-paling suatu persoalan yang dicari-cari lah ketemunya. Jadi mereka mempermasalahkan wanita Kus yang diambilnya. Oke? Coba lihat ayat 2. Saya tunjukkan kepelin-pelanan dan kedolak-dalikan. Orang itu kalau nggak suka sama orang itu cari-cari salah itu ternyata ada. Ayat 2 sudah bukan tentang wanita Kus itu. Lain lagi. Jadi hai Miriam Harun, kalian mau apa sih? Haters itu nggak jelas maunya apa. Kritikus kalau bukan kritikan membangun itu gak tahu agendanya apa. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaran Musa saja? Emangnya cuma dia yang hamba Tuhan? Bukankah dengan perantaran kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Ayat 2, ternyata kita kira masalahnya tentang istri Musa. Ayat pertama kan mereka kata-katai berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya. Ayat 2, lain lagi ceritanya. Masa Tuhan berfirman lewat Musa saja, kata Miriam. Karena Miriam juga seorang nabiah.
Biasanya orang kalau bidangnya lain nggak urusan, biasanya nggak saling mengurusi. Tapi kalau bidangnya sama, biasanya ada iri hati. Paham ya? Misalnya Miriam itu pedagang gitu, Musa itu hamba Tuhan. Menurut saya sih nggak masalah, karena sama-sama dengar suara Tuhan. Yang satu pendetanya, gembalanya, gembala Israel saat itu Musa. Yang satu lagi Nabiah. Dia juga punya kriteria rohani untuk ditonjolkan. Jadi Miriam itu lebih bersenggolan, apalagi Harum itu imam. Lalu dia hasutlah adik yang satu, melawan adik satunya lagi. Yang ngomong, Run, ya Cik Miriam, emangnya Musa doang yang hamba Tuhan? Aku kan nabi ya, waktu Israel itu keluar Laut Merah, aku yang bernubuat dengan rebana. Iya ya Cik. Si Harun berkata, iya karena aku imam, aku juga pegang baju efod, turim umim itu kayak dadu zaman dulu, belum ada Roh Kudus di dalam setiap hati. Itu orang tanya kehendak Tuhan kiri kanan, ya enggak. Iya ya, kan aku juga, kok dia gaya ya. Kenapa dia aja yang didengar sama umat ya? Kenapa dia kok bossy attitude ya? Padahal Musa itu ayat 3, orang yang paling rendah hati kata Tuhan. Orang serendah hati, selembut hati itu sampai dikatakan dia lebih rendah hati dan lembut hatinya daripada setiap manusia yang ada di bumi. Itu aja masih bisa disalahkan, masih bisa dituduh bossy, masih bisa disebut diktator, masih juga dikecam, masih juga tuduhan kepada dia itu loh termasuk keangkuhan. Orang sudah serendah hati itu aja nggak cukup rendah hati bagi semua orang. Orang sudah sebaik lembut itu aja nggak bisa menyenangkan semua orang. Orang hatinya itu kayak gitu loh, menghambanya aja masih disebut sombong. Dia yang nggak pernah balas sama orang yang jahati, yang tipe begitu aja masih dicibir dan dikata-katai, dibilang diktator segala, dibilang main perintah, padahal ayat 3 Tuhan berkata Musa itu seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang ada di atas muka dunia. Jadi di sini suatu pelajaran buat kita, berkenan pada Tuhan itu tidak tentu disukai semua manusia. Sebaik-baik seseorang, rendah hati orang itu, pasti masih ada orang panggil dia sombong. Orang semulia-mulia hatinya, sudahlah, itu orang sudah paling mulia sampai Tuhan aja memujinya. Ini ayat 3, pujiannya datang dari Tuhan bukan dari manusia. Masih ada orang yang tuduh dia diktator, main perintah. Kadang-kadang ya manusia itu bisa begitu sensitifnya. Orang baik aja waktu ngomong, masuk telinganya terdengar seperti bentakan. Jadi ini gak suatu takaran ya, kalau Tuhan itu berkenan pada Anda itu seluruh dunia akan approve Anda. Enggak ya, pasti akan ada orang tidak suka. Tapi pastikan loh ya, nggak sukanya karena kebenaran. Jangan sampai orang nggak suka karena kita maling ayam. Kita jangan sampai tidak disukai karena dosa kita. Bolehlah kita tidak disukai karena kita berpegang teguh pada kebenaran, karena ketaatan kita. Kata mereka ayat 2, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaran Musa saja? Emangnya cuma dia saja? Bukankah dengan perantaran kita juga ia telah berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Ketara di sini bahwa Miriam dan Harun tidak menguasai materi. Karena itu kalau kita ada keluhan, pastikan 1, 2, 3 PowerPoint-nya jelas. Seperti kayak khotbah gini ada 3 poin sederhana itu. Kalau kita nggak suka sama seseorang, apalagi sama pemimpin, orang yang di atas kita, wewenang rohani yang Tuhan taruh di atas kita, termasuk papa mama, pastikan kita punya landasan, alasan, dan kita juga bisa menjelaskan. Kalau enggak, kita terkesan self-motivated, semua keluhan kita itu cuma keluar dari kepahitan, atau lebih tepatnya keluar dari hati yang iri. Orang kalau iri itu nggak jelas, coba lihat ya, orang yang iri pasti nggak jelas sama sekali. Sebentar dia dolak, sebentar dia dalik, seperti Musa diperlakukan oleh Miriam dan Harun. Sebentar karena wanita Kus yang diambilnya, sebentar berurusan dengan menyambung lidah Allah, berurusan dengan firman, berurusan dengan pelayanan. Jadi sebenarnya itu, hei Miriam, hei Harun,
what do you actually mind about your brother? Kamu itu keberatan apa sih tentang saudaramu? Nggak bisa tentukan satu. Coba lihat ya, orang kalau kepahitan atau orang kalau nggak jelas, kalau iri hati, kalau dia itu nggak suka sama seseorang, itu sebenarnya motivasinya adalah dirinya sendiri. Sebenarnya bukan orang itu. Dia tidak tertarik untuk membangun orang itu, untuk mengubah orang itu demi kebenaran atau demi kebaikan. Enggak. Sebenarnya dia ingin menonjolkan diri. Gua nggak dapat yang lu punya, aku kepingin yang kamu miliki. Aku nggak bisa dapat itu, maka aku membunuh dan aku bunuh. Aku akan assassinate atau akan membunuh karaktermu. Lihat ya, orang kalau nggak jelas, itu kalau ditanya sebenarnya apa, nggak bisa jelaskan. Bahasanya paling gini, semua orang ngomong kamu gini. Contohnya nggak bisa jelaskan. Kamu tuh orangnya sombong. Baik, saya terima. Kaget. Ya, puji Tuhan, betul. Ya gitu, harus bisa tentukan satu not. Thank you ya. Kaget saya. Tapi thank you. Ini kasih tepuk tangan untuk semua yang melayani kayak gini, luar biasa. Ini berapa kali dia gini terus itu ya. Puji Tuhan, nanti pulang harus pajari. Coba betul nggak kalau kita lagi hatinya itu marah, nggak bisa sebut satu kan? Bahasanya kan semua orang nggak suka. Semua orang bilang, kamu sombong, yes, pokoknya begitu. Nggak bisa sebut satu. Itu namanya nggak menguasai materi. Itu nggak riset dulu. Itu nggak punya sama sekali, nggak punya satu objektivitas yang bisa dijelaskan. Isinya melulu sentimental dan perasaan. Kalau anda tanya pada diri sendiri, jikalau saya tidak suka pada suatu situasi, atau saya mau mengoreksi seseorang, atau suatu keadaan, pastikan anda punya poin sederhananya, 1, 2, 3, jirolu bahasa Jawa, 1, 2, 3. Kalau anda drop it, it's about you, not about that person. Kalau anda drop saja, itu bukan tentang orang itu tentang dirimu melulu. Itu namanya self-motivated anger and envy. Itu namanya amarah atau cemburu yang motivasinya adalah aku dan aku. Dolak-dalik alasannya nggak jelas. Intisarinya ternyata kalau menurut saya Miriam ini, dia mempertanyakan otoritasnya si Musa karena dia cemburu ke orang Israel nggak sama dia nggak begitu. Karena sama-sama profesinya mirip, yang satu nabi ya. Sama-sama hamba Tuhan, sama-sama menyampaikan firman. Abu-abu ya, ambigu di dalamnya. Itulah sebabnya jangan suka memperkarakan, kecuali hatimu jelas sama hatimu sendiri dulu. Kalau enggak, jangan perkarakan apa-apa. Karena apapun yang kau perkarakan, ujung-ujungnya akan membuat hatimu semakin salah. Saya belajar sesuatu di sini tentang perkenanan Allah di hidup saya. Bukan soal orang lain, bukan soal perkenanan Tuhan dalam diri orang lain. Dulu saya belajar untuk otak-atik perkenanan Tuhan di dalam diriku. Pokoknya kalau saya tidak jelas, motivasiku tidak bersih, aku belum memahami hatiku itu maunya apa, belum lagi poin-poin sederhana, objektivitasku itu sebagai berikut. Kalau saya tidak bisa tatan itu, saya tidak bisa menatanya, saya tidak bisa menjelaskannya, mendingan saya drop di hati, saya bertobat dan berkata, angkatlah semua feeling yang salah ini, beriku kasih, beriku kerendahan hati. Bukan berarti kita selalu lari dari permasalahan. Apa-apa hanya masuk hadirat Allah, lupakan. Tidak. Kalau sesuatu itu memang sungguh-sungguh membutuhkan masukan Anda, input, feedback, harus mendapatkan kritikan, bahkan kritikan yang membangun, pastikan kau membangun sesuatu. Kalau kita mau mengkritik seseorang, bukan berarti hamba-hamba Tuhan itu di luar jangkauan, bukan berarti hamba-hamba Tuhan tidak bisa dijamah. Gak ada di antara kita itu yang namanya untouchable, yang tidak bisa dikasih masukan. Orang yang tidak bisa dikasih masukan, itu orang yang sudah menganggap dirinya sebagai Tuhan. Saya juga perlu masukan, saya juga perlu evaluasi. Jadi pastikan kalau memang ada suatu situasi di mana masukan kita itu berguna dan berarti, tapi bawa dalam doa dulu. Bawa dalam doa dulu. Apa-apa itu selalu dibawa dalam doa, itu saringannya. Dan waktu kita doa, kita kalem dulu, kita tenang dulu, tidak panasan kepalanya. Lalu kita bisa tata hati, tata perasaan, dan kita mengerti prioritasnya apa. Kita ingat firman, baru setelah itu disusun A, B, C seperlunya.
kita bawa itu, cari solusi, bukan mencari kesalahan orang lain, bukan untuk menang-menangan, tetapi kita cari solusi bersama. Ada sebuah permasalahan, saya mau mencari solusinya, kira-kira apa solusi win-winnya, supaya setiap pihak dimenangkan. Bagaimana caranya kita menghadapi hal ini yang paling cocok dengan firman Tuhan. 1, 2, 3, mari. Taruh selesai, sudah selesai bicara, masuk ke hadirat Allah lagi, bersih di detox, jangan diungkit lagi. Nggak usah dikit-dikit lain kali ngomong kamu dari dulu, nggak usah begitu. Miriam dan Harun masuk ke dalam rohani abu-abu ketika feelingnya mulai dominasi. Kalau saya baca ayat ini, ketara bahwa sebenarnya Miriam itu didorong iri. Harun dari dulu kan gitu, dia itu lugu. Semua orang bilang lembu emas, dia buat patung wagyu, disembah lagi. Harun dari dulu gitu, orang itu tidak bisa jadi pemimpin betul, meskipun dia jadi wakil Musa. Untung ada Musa, karena orang ini selalu diombang-ambingkan. Menurut saya sih Harun tidak sesalah Miriam. Tapi Miriam ini kalau saya baca begini, ini orang ya, hatinya itu bisa kayak gitu ya, bisa jahanam. Padahal dia ini nabiya, padahal ini cecenya sendiri. Kalau saya tidak baca ya. Tapi nanti kita akan lihat Musanya, karena dia lakonnya dalam cerita saya. Kita lihat sekarang ayat 3. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Waktu saya baca ini, bentar ya, ulangan. Waktu saya baca ini, saya itu bertanya, loh, waktu saya sekolah teologi ya, Torah itu 5 Alkitab yang pertama, 5 buku yang pertama di Alkitab, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, itu ditulis oleh Musa. Kapan wangsitnya? Waktu dia naik ke Gunung Sinai 40 hari 40 malam, bukan hanya terima ukuran tabernakel, tapi dia juga terima pewahyuan dari sejak dunia dijadikan, waktu saat penciptaan. Jadi Musa yang menulis kitab Kejadian sampai Ulangan. Waktu saya baca ayat 3, nggak mungkin orang yang rendah hati akan menulis dirinya rendah hati, itu nggak mungkin. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya. Nggak mungkin lah, nggak mungkin. Kalau dia sampai nulis gitu berarti dia nggak lembut hatinya. Tapi apa boleh buat? Semua ahli teologi juga percaya bahwa Kejadian sampai Ulangan itu ditulis oleh Musa, dan saya setuju. Saya yakin dalam penulisan kitab-kitab Musa, yaitu Torah, ada auditor tambahan. Contohnya kitab Ulangan, kitab terakhirnya Musa, kitab Ulangan, tidak usah dibuka, pasal 34 ada perikop kematian Musa. Nggak mungkin dia nulis matinya sendiri. Kematian Musa, kemudian naiklah Musa, bla bla bla, lalu habis itu orang-orang gimana setelah mati, dikuburkan dia di suatu lembah di tanah Moab, kan nggak mungkin ditulis oleh mayat. Saya percaya Ulangan 34 itu mungkin ditambahkan oleh Yosua, auditornya di zaman purbakala. Musa yang menulis Kejadian sampai Ulangan, kecuali Ulangan 34 ya kan. Saya kok yakin ada yang ditambahkan oleh ilham Roh Kudus, penulis yang satunya kayak tulisan Paulus. Ada Silas yang menulisnya kadang-kadang. Ini menulisnya si ini, lalu Paulus berkata ini tanda tanganku. Saya yakin ayat 3 ini saya pegang sebagai keyakinan sendiri, ditambahkan oleh Yosua anak rohaninya. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya. Bapak rohaniku ini, Musa ini, itu bukan papa jasmaninya, bukan papa kandungnya. Dia berkata, bapakku ini seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Ya, sekali lagi saya pelajari dari ayat ini tentang perkenanan Allah dalam hidup Musa, bahwa gak mungkin orang yang rendah hati nulis dirinya rendah hati, itu gak mungkin. Jadi kalau tiba-tiba ada orang datang di atas berkata, saya adalah orang yang sangat rendah hati, betul. Orang yang paling rendah hati di dunia itu pasti merasa dalam hadirat Allah, dia kok masih sombong sekali. Pasti. Orang yang lembut tidak akan ngaku-ngaku. Ya. Jadi sekedar saya kasih tambah-tambahan pemikiran supaya Anda dewasa iman dalam pembacaan firman, tidak mengubah kebenaran, tapi imajinasi kita dikuduskan untuk bisa mengerti betapa indahnya pembuatan kitab suci itu. Betapa indahnya. Ilham Roh Kudus all the way, dari Kejadian sampai Wahyu. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Jadi kalau kita mau berkenan pada Allah harus lemah lembut. Gak ada orang kasar dikenan Tuhan, itu gak ada, sudah lupakan.
Orang sombong dikenan Tuhan, udah jelas-jelas firman berkata, Tuhan benci kesombongan. Orang sombong itu kekejian bagi Tuhan. Tapi orang yang rendah hati dikasihani oleh Tuhan dan tunjukkan jalan. Jadi kalau Anda dan saya mau mengejar perkenanan Tuhan, satu jalan, rendah hati. Kita bisa salah, bisa, asal kita merendah. Kita mau diajar, kita mau ditegur, kita mau didisiplin. Itu pasti orang tidak mungkin dibuang sama Tuhan, tidak mungkin dibuang sama orang. Tapi orang yang membangkang, yang sok-sokan itu pasti ditinggalkan banyak orang. Kalau dia tidak ditinggalkan, paling dia dikerumunin, pasti dia akan digandrungi oleh orang-orang yang sejenis sama dia. Ya. Ayat 4, lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun dan Miriam. Keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan, maka keluarlah mereka bertiga. Saya yakin Miriam seperti seekor anjing, pasti buntutnya begini. Senang dia, yes, akhirnya aku dapat pembelaan dari Tuhan. Akhirnya adikku akan ditegur sama Tuhan sendiri. Jangan salah ya. Ada orang-orang tertentu yang kalau dia sudah tidak jelas motivasi hati, kadang-kadang dia sendiri bisa salah paham sama dirinya. Dia itu dimusuhi Tuhan, dia kira dia dibela. Ini yang saya sebut sebagai juling rohani. Ketika orang hatinya sudah jauh dari perkenanan, dia sendiri tidak bisa lihat Tuhan, dan dia biasanya juga salah ngerti situasi. Saya yakin Miriam happy sekali. Akhirnya, ya kan Tuhan, tolong beritahu sama dia Tuhan. Aku juga nabi ya. Apa sih firman yang dia bisa korbankan? Aku tidak tahu. Bahkan kalau bisa, sini dek. Kan mentang-mentang adiknya. Kadang-kadang ada power syndrome, namanya kakak. Duduk sama-sama sini. Nih, tak koreksi ya. Kamu korbannya itu salah gini, kamu korbannya salah gitu, kamu tuh kurang begini, kurang begitu. Ya enggak apa-apa, masukan itu perlu. Loh, jangan kira bahwa Musa itu enggak bisa dijamah loh ya. Musa itu bukan seperti semacam Kim Jong Un, Kim siapa? Semua orang harus mengeluhkan kalau enggak bahaya. Musa enggak gitu, buktinya Musa itu ditegur sama mertuanya yaitu Yetro. Yetro itu ngomong gini loh, nak tak ajari ya. Kamu pakai cara begini, kamu bisa mati muda. Salah. Waktu datang evaluasi meeting diberitahu kamu harus begini. Setiap per berapa puluh kamu kumpulkan, dan itu ada leadernya, ada leader puluhan, ada pemimpin ratusan, pemimpin ribuan. Nanti sistemnya itu begini, governance atau pemerintahan. Nanti sampai taraf tertentu kamu turun tangan, karena itu yang besar yang tidak bisa diselesaikan oleh pemimpin-pemimpin menengah dan pemimpin-pemimpin yang baru. Itu tuh ngasih masukan. Nggak pernah ada ayat firman di mana Musa tersinggung atau Tuhan marah karena itu. Enggak. Semua nasihat yang bagus. Yetro itu bukan imamat Yahudi. Intinya hari ini di perjanjian baru, semacam Yetro itu bukan orang Kristen. Semua nasihat yang baik itu dari Tuhan, Kristen atau bukan. Tapi Injil hanya dari Kristen. Musa itu nggak sok-sokan. Wah, aku hamba Tuhan kok. Apalagi ini papanya, papa mertuanya. Papa mertuanya itu imam di Midian. Dia bukan kaum Lewi. Dia bukan umatnya Yahweh. Dia ngasih masukan yang menurut saya praktis. Musa dengar dan Musa aplikasikan. Coba Anda baca itu. Musa membuat semuanya sesuai dengan nasihat mertuanya. What a humble man. Satu ya, saya kagum sama Yetro. Dia tidak terintimidasi sama menantunya. Bayangin resumenya. Yetro ini paling cuman ngomong tentang agama. Musa belah Laut Merah. Sadarkah Anda? Musa juga sebaliknya. Saya juga kagum sama si Musa. Aku sudah belah Laut Merah kok. Lu siapa? Coba untuk memberitahu aku what to do. Anda emangnya siapa? Kok bisa bicara ke kehidupan saya? Ngatur-ngatur lagi. Saudara, peduli amat kalau orang mati bangkit dalam pelayananmu atau Anda konglomerat. Semua yang baik kalau berupa nasihat, terimalah dengan lapang dada, itu dari Tuhan. Apalagi kalau bicara ke dalam hidupmu orang yang bermaksud baik, apalagi mereka di posisi sah, misalnya orang tua dan sebagainya, dengarkan, dicerna. Tidak semua Anda harus setuju, Anda harus pegang keyakinan dan tuntunan Tuhan, tetapi terima dulu, rendah hati, dan berkata, oke, saya pertimbangkan. Amin. Amin. Gak apa-apa, bahkan dari anak kecil pun kalau nasihat itu bagus, mungkin itu firman. Tuhan menaruh kuasa firman dalam mulut bayi untuk membungkam musuhnya, untuk bisa menghancurkan perbuatan musuh dalam hidup orang-orang dewasa. Kadang-kadang anak kecil itu make sense loh ngomongnya. Make sense loh.
Coba kalau Anda lihat Musa ya, dia nggak sok-sokan. Aku sudah belah Laut Merah, kamu belum apa-apa. Nah, jangan gitulah. Makanya dia dikenan Tuhan. Lembut hatinya, rendah hati. Orangnya itu gampang, nggak difficult gitu. Orang kalau diajak omong itu meskipun orang ini penuh mujizat ya, mendarat. Daripada orang kalau sudah pernah melakukan mujizat, kalau diajak bicara selalu bernubuat. Saya boleh ngasih masukan ya untuk kesehatan Anda soalnya. Oh, Tuhan berkata. Saya kalau olahraga hari ini saya masih dilatih sama coach saya, diberitahu ini mesti gini-gini. Kemarin lalu coach kami akibat penginjilan daripada Pak Melki, coach kami sama di gym. Terima Tuhan, itu buahmu Melki. Sampai ke gereja, pas lagi kumpul di gereja saya bilang sama teman-teman di jemaat, masalahnya saya kurang menjelaskan. Saya bilang, ini saya kaget, Pastor Philip di CG ini coachnya. Nah, Pastor Philip apa CG member? Waktu saya lihat mata yang bingung, saya lihat ini coach saya. Saya bilang ini coach saya, ini guruku, ini coach saya semua. Saya kira gembala seniornya. Kok ada coachnya? Siapa ini maha guru? Gitu ya. Oh, saya lupa berita. Ini coachnya di gym. Oh, orang-orang baru begitu. Kalau saya lagi latihan, diperintah-perintah lah. Angkat besi ini saya gitu, bayar lagi. Udah disiksa, bayar lagi. Kembali lagi. Paham maksud saya? Anda mungkin membelah Laut Merah, tapi mungkin di bidang lain Anda pasien saja. Yang mawas diri aja lah. Menjadi hamba Tuhan, menjadi coach sungguhan, menjadi CGL lah, menjadi TL, itu cuma salah satu kepercayaan Tuhan. Di bidang lain Anda tetap anak, Anda tetap istri orang, Anda tetap pegawai. Mungkin kalau Anda volunteer di gereja, Anda di luar sana ada kerja. Jangan sok-sokan. Belajar menundukkan diri supaya dikenan sama Allah. Karena orang yang merendahkan hati itu akan dituntun oleh Tuhan. Mungkin Anda di sini adalah TL-nya. Mungkin di luar sana mungkin biasa aja Anda bosnya, tapi waktu Anda masuk ke CG di sini loh, ternyata pegawaiku itu CGL-ku. Ya di sini belajarlah menundukkan diri. Di sana dia yang menundukkan diri kepadamu di dalam dunia kerja. Di sini dalam dunia pelayanan. Belajar menundukkan diri. Bukankah ada ayatnya saling menundukkan diri, dan dengan demikian Tuhan semakin berkenan? Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi orang tidak boleh sok-sokan. Jadi orang itu harus biasa aja. Tidak boleh terlalu banyak ulah, tidak boleh terlalu banyak gaya, supaya suatu hari pada kita juga dikatakan seperti Musa di ayat 3. Adapun si Seno itu, adapun si, sebut namamu sendiri, si Wati ini, ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Amin Bapak Ibu Saudara. Jangan ada power syndrome, karena Tuhan tidak berkenan. Si Miriam udah kipit-kipit nih, udah seneng, ekornya udah asik, aku kan dibela sama Tuhan ini, adikku akan dimarah-marahin, dimaki-maki. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu, lalu memanggil Harun dan Miriam, maka tampillah mereka keduanya. Ayat 6, lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini. Teneng, siap-siap ya, engnya keluar ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Nabi langsung si Miriam naik antenanya. Aku akan dipuji Tuhan. Bukan demikian hambaku Musa. Wow, bagus Tuhan, teruskan. Berarti Tuhan menyangkali Musa nih. Jika ada nabi aku akan bicara begini. Bukan demikian hambaku Musa. Oke Tuhan, baik. Ini orang biar tahu diri nih. Begini ngomongnya sama ciciknya. Mana hormatnya sama kakak tertua. Senioritas kan. Bukan demikian hambaku Musa. Seorang yang setia dalam segenap rumahku. Mulai kecut mukanya. Apa ini maksudnya? Jangan ngaku-ngaku. Orang yang dikenan Tuhan itu nanti Tuhan yang ngaku-ngakui dia. God's testimony is better than your testimony about yourself. Kesaksian Allah tentang dirimu itu lebih bagus, lebih kuat, lebih mengikat daripada kesaksianmu tentang dirimu. God's testimony. Tuhan pasti akan mengakui. Kadang-kadang yang lucu adalah kita melihat foto dengan pejabat. Foto, luar biasa, bagus, itu good. Saya tidak mau nyalai apa-apa. Tapi jangan berlebihan. Sebab ingatlah, kalau itu masih sisi satu koin satunya lagi itu masih butuh diuji. Tolong pergilah ke rumah
bapak pejabat tersebut, fotomu dengan foto Anda dengan dia dipajang enggak di ruang tamunya? Yang sungguhan besar itu ya bukan yang memajang foto pejabat itu, tapi yang pejabat itu pasang fotonya di rumahnya. Itu yang sungguhan besar. Yang besar di mata Tuhan, yang dikenan, itu bukan yang ngaku-ngaku dekat sama Tuhan. Yang Tuhan akan bilang di depan manusia, ini hambaku, kepadanya aku berkenan. Dia tidak akan meneriak, teriak-teriak di jalanan, menyaring-nyaringkan suaranya, tetapi pulau-pulau menantikan pengajaran. Itu yang besar. Yesus itu besar, karena dia tidak membesarkan diri. Dia datang begitu aja. Yohanes Pembaptis yang peka rohani tahu, ini anak domba Allah. Aku buka sepatumu pun nggak mampu. Aku nggak layak untuk buka tali sandal. Tapi Yesus berkata, Kak Yo. Karena kakak sepupu kan, Elisabeth kan anaknya, 6 bulan sebelum Yesus dikandung kan. Kak Yo, tetap kita harus lakukan ini untuk menggenapi kemauan Bapakku, baptisan aku. Yesus masuk, udah kan? Ini orang lain yang ngaku nih, Kak Yo nih, keluar dari air. Tiba-tiba ada guntur, orang kira guntur itu suara. Inilah anakku, kepadanya aku berkenan, dengarkan dia. Wush, turun Roh Kudus dalam rupa, Roh Kudus bukan burung merpati, dalam rupa seperti burung merpati hinggap atasnya. Lalu nggak berhenti, Yesus kembali ke Galilea, ngomong sepatah kata, setan keluar. Daripada anak-anak Skewa yang pakai metode dalam nama Yesus yang Paulus beritakan nggak mempan. Yesus satu kalimat, setan terbirit-birit. Bapak mengakui pelayanan Yesus, mujizat terjadi, orang lumpuh berdiri, Lazarus dibangkitkan. Itu Bapak testimonial. This is my son. Ini orang dekatku. Yesus pernah sekali demi membuktikan bukan dirinya, tapi supaya membuktikan bahwa Bapa ada dalam pelayanannya, supaya mereka menerima pengorbanannya. Yesus berkata pada Lazarus, aku berdoa begini bukan supaya mereka tahu bahwa engkau mengutus aku. Lazarus, turunlah. Itu tempat Sakeus. Bukan. Lazarus keluarlah dari kubur itu seperti mumi, dia keluar padahal sudah dibebet 4 hari. Bapak tidak keberatan membuktikan siapa yang ngutus Yesus dengan membangkitkan Lazarus. Hoki itu Lazarus. Dia kena berkat karena Tuhan ingin testimonial tentang Mesias. Bapak Ibu, yang besar itu sungguh-sungguh yang diakui Tuhan. Dan pengakuan Tuhan itu tidak tentu lewat suara, itu kan berbagai macam cara. Salah satu pengakuan Tuhan yang tidak bisa disangkali adalah lewat buah. Buah-buah hidupmu, buah kebenaran, buah-buah penyertaan, buah-buah pelayanan, itu nggak bisa disangkali. God is or is not with you. Itu akan kelihatan, paling tidak dalam perjalanan panjangnya akan nampak dan jelas. Amin Bapak Ibu Saudara. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia, terus terang bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Tuhan yang marah. Coba saya tanya, so far ya sejauh ini, Anda ada nggak ayat yang menunjukkan Musa marah? Tuhan yang ngamuk, jangan Anda yang marah. Kalau kita yang marah, Tuhan tidak akan berbuat apa-apa. Pembalasan dalam milikku. Jangan ngamuk. Kita jangan marah. Sungguhan. Kalau kita ditekan, misalnya kadang-kadang kita juga bisa merasa tidak tahan. Hidup kan masing-masing. Kita punya tantangan yang berbeda-beda. Tapi jaga-jaga, peraturan universalnya sama. Ada satu prinsip yang harus Anda pegang. Kalau Anda nggak tahan, jangan minta pembalasan. Minta aja, kalau Anda tahu Anda benar. Kalau Anda tahu Anda salah, ya cepat bertobat supaya perkenanan Allah dikembalikan. Tapi kalau Anda tahu Anda benar, tidak usah membenarkan diri, tidak usah banyak bicara. Berlutut di hadapan Allah dan berkata, aku cuma minta satu Tuhan, aku tidak minta pembalasan. Emangnya saya ini siapa? Kau balasan nasi ini untuk aku tuh, emangnya aku tuh siapa? Tuhan, aku hanya minta penyertaan. Aku minta testimonialmu Tuhan. Aku tidak minta membuktikan apa-apa, aku minta cuma penyertaanmu. Penyertaan. Tuhan ngomong gini waktu Tuhan ngamuk sama Miriam, mengapa kamu tidak takut ya ngatai hambaku Musa? Be afraid. Takutlah. Kenapa?
Bukan karena Musa itu tidak bisa dijamah, Musa itu untouchable, Musa itu di atas hukum. Enggak, ingat tadi Yetro, orang non-Kristen aja bisa nasihati dia. Ya, di bidang-bidang yang lain mungkin Musa itu poor, Musa itu nggak pengalaman soal organisasi. Ada seorang yang pakarnya, yaitu Yetro, ajari dia sistem. Ya, mungkin kita pinter tentang Alkitab, kita bodoh tentang komputer, seperti saya ini nggak ngerti gaptek sekali. Nggak paham saya dulu kira yang mengarahkan jalan supaya nggak tersesat namanya Google Drive. Saya diketawai sama satu kantor. Bukan berarti Musa, kita ini nggak bisa dikandani, itu nggak boleh. Tapi karena tuduhan-tuduhannya nggak jelas, be afraid, kamu harus takut, Miriam. Tuduhanmu itu nggak jelas, dolak-dalik. Kamu tuh mau apa aja kamu nggak tahu kok. Do you know what you want? Nggak tahu. Selain itu Tuhan bisa yang melihat hati tahu bahwa sebenarnya motivasi dia sebenarnya itu egois sekali. Dia lakukan semuanya ini sebenarnya dia bukan benci Musa. Dia cuma kepingin berkat Musa. Kok enak ya dia dielukan kayak gitu. Kok bisa ya dia itu. Kok bisa ya semua orang menghargai dia, aku juga kepingin seperti dia. Inilah seorang wanita yang penuh ambisi sih, Miriam. Tapi kalau saya sebut gini rasanya kalau dia jelek ya enggak sih, dia ada banyak nilai positifnya. Kalau Anda baca ya Miriam itu dia yang menggerakkan Israel untuk memuji Tuhan ketika keluar dari Laut Merah. Ya, luar biasa. Tapi juga dia tidak jaga hati, dia jatuh hari itu. Ayat 10, ayat 9. Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka lalu pergilah ia. Waduh, Tuhan gak perlu babi bu, gak basa-basi, langsung pergi. Kadang-kadang kita gak ngerti kalau orang itu gak dikenan sama Tuhan, itu Tuhan gak marah-marah. Tuhan sudah gak ada aja dalam pekerjaannya. Tuhan udah gak ada aja dalam pelayanan, udah gak ada dalam khotbahnya. Khotbahnya bagus. Bukan berarti kita boleh asal-asalan mempersiapkan khotbah, tapi jangan kira bahwa khotbahmu bagus itu yang menumbuhkan jemaat. Saya juga harus ingatkan diri saya sendiri, enggak, hubungan saya dengan Tuhan. Kalau Tuhan tidak suka, tidak berkenan, itu Tuhan tidak marah-marah kok. Sekali aja paling Tuhan tegur, kasih dia satu reasoning, kasih dia suatu alasan berpikir, lalu Tuhan pergi. Dan ketika awan itu telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta. Putih seperti salju. Ketika Harun berpaling pada Miriam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Ciciku. Kena kusta ini kurang relevan buat zaman. Zaman kita ini kusta itu jarang terjadi kecuali di daerah tertentu di dunia. Karena kita cukup terlindungi. Tapi sebenarnya supaya menjadi satu paralel perumpamaan, supaya Anda ngerti ya, orang kena kusta seperti Miriam atau kena kusta itu syoknya seperti apa buat Miriam, dan syoknya seperti apa buat Harun. Karena Harun pasti merasa guilty sedikit, kok aku izinkan ciciku begini, aku itu imam loh. Sekalipun dia cici sendiri, tapi gimana pun juga aku punya tanggung jawab di hadapan Tuhan, aku ini imamnya semua, termasuk imamnya Miriam. Kok aku tidak peringatkan? Kena kusta zaman itu sama seperti kena kanker, karena tidak bisa sembuh. Jadi kalau Anda duduk di meja dokter, lalu diberitahu, kami temukan kanker, mungkin masih ada harapan kalau stadium 1. Kalau cuma ada di situ, misalnya ada di ginjal Anda, cuma ada di situ gitu ya. Atau cuma ada di mana gitu, satu tempat, oh puji Tuhan, masih early, deteksi dini. Tapi kalau putih seperti salju, itu stadium 4. Paham ya? Waktu Tuhan pergi, perlindungan tercabut, dia kena kusta, langsung putih seperti salju, itu sama seperti orang kena kanker ganas, stadium terakhir. Shock dia. Harun shock. Bukan berarti orang kalau dikenan Tuhan tidak bisa sakit. Tapi itu bedanya sini. Kalau kita dapat vonis sakit penyakit, namun kita tahu kita hidupnya berkenan pada Tuhan, itu tidak takut. Ada pegangan. Ada pegangan. Dan juga ada sukacita yang tidak bisa tercuri sekalipun sedih. Ada damai sejahtera yang melampaui akal manusia atau akal budi. Itu ada suatu pegangan, tidak takut mati. Hidup pun berserah penuh gitu. Tapi kalau Anda tahu Anda mengalami sakit penyakit, dan di hati kecilmu Anda mengerti bahwa Anda telah berdosa kepada Tuhan, waktu divonis itu nggak bisa nggak, perasaan pertama adalah ini hukuman Allah. Nah itu yang paling neraka dalam feeling kita. Tapi kalau kita divonis sesuatu, tapi kita tahu bahwa Tuhan di pihak kita, itu bukan sebagai hukuman, tapi
tapi sebagai batu loncatan untuk percaya kepada Tuhan, untuk semakin mengasihi Tuhan, untuk semakin sungguh-sungguh dalam kehidupan, itu beda feelingnya. Hari itu dia kena stadium 4. Lalu kata Harun kepada Musa ayat 11, coba baca di ayat 11. Tuanku, janganlah kiranya timpakan kepada kami dosa ini yang kami perbuat dalam kebodohan kami. Dengan kata lain, bahasa sehari-hari gini, yang kami katakan tentang Anda stupid semua. Lalu di ayat 11, lalu kata Harun kepada Musa, Tuanku, ini luar biasa loh. Pokoknya Musa kembali kepada submission dan penundukan diri. Dia berkata, my master. Dia pakai kata my master, not my brother. Di dalam urapan, Harun tahu Musa siapa. Di luar pengurapan itu, ya ini kakak beradik. Tapi di dalam urapan, dia sadar, kembali dia dalam urapan. My master. Luar biasa. Anda lihat gak di sini? Maka firman Tuhan ayat 12, maka berjingkrak-jingkraklah Musa dan berkata, tahu rasa. Atau, lihat ya, saya kagum sama Musa. He said nothing. Dan pertama kali dia buka mulut, dia mendoakan his accuser, pengkritiknya. Coba lihat, makanya saya itu sangat terharu lihat Musa. Saya nggak ngerti kalau semuanya, saya nggak pernah ngalami yang begini. Kalau kita alami kayak dia gitu, kira-kira gimana ya attitude, respon hati kita, reaksi-reaksi kita itu loh seperti apa, spontan-spontannya itu loh. Ayat 12, janganlah kiranya dibiarkan dia sebagai anak gugur yang pada waktu keluar dari kandungan ibunya sudah setengah busuk dagingnya. My master, Tuanku, ingatlah mama. Kita bertiga punya mama yang sama. Musa nggak ngomong apa-apa. Ayat 13, lalu berserulah Musa kepada Tuhan, ya Allah, sembuhkanlah cicikku. Saya terharu. Ngomong apa-apa disikat, dihajar kayak Yesus, omongnya apa-apa di kantor Pilatus, diam aja. Sekali dia buka mulut, dear God, heal my sister who is my accuser. Tuhanku, sembuhkan musuhku yang tiada lain adalah kakakku sendiri. Musuh orang adalah anggota-anggota rumah tangganya, kata Yesus tentang seorang nabi yang tidak dihargai di rumahnya sendiri. Dia buka mulut, heal Miriam. Saya terharu loh lihat ini. Luar biasa ya. Luar biasa ya. Makanya waktu saya ayat 13 saya berkata, makanya Tuhan itu seneng sama Musa. Dan senang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sekiranya ayahnya meludahi mukanya, tidakkah ia mendapati malu selama 7 hari? Tuhan malah yang curhat. Biarlah dia selama 7 hari dikucilkan keluar tempat perkemahan. Kemudian bolehlah ia diterima kembali. Ya sudahlah kalau lu maksa. Tuhan kayak ngomong gini sama Musa, ya sudah. Tuhan saking marahnya, masih ngamuk nih Tuhan masih ngamuk sama si Miriam. Padahal Musa sudah bersyafaat dan Tuhan dengarkan. Tuhan tetap berkata, enggak. Ya aku sudah ampuni karena kamu yang minta. Baik, tapi dia tetap harus keluar dikucilkan 7 hari supaya seluruh Israel tahu bahwa pemberontakan seperti ini tidak kukenan sama sekali. Biarin. Musa tidak bisa tawar lagi. Musa tahu diri karena Musa tetap hamba meskipun sahabat Allah. Kemudian bolehlah ya diterima kembali, itu seperti ada kata-kata, ya sudahlah kalau kamu maksa, terima aja kembali dia. Ya udah, terima aja. Ada orang yang diterima kembali sama Tuhan itu karena doa orang yang dikenan Allah. Ada orang yang hari ini masih survive, itu karena ada orang yang masih berkenan pada Allah di sisimu, yang masih mempertahankanmu. Ya sudahlah, tapi Tuhan kenanannya kepada orang itu hanyalah sebatas, ya sudahlah. Tapi kepada Musa, aku bela. Bedanya di mana? Ini rendah hati, ini ngata-ngatai. Yang ini diam ketika dimusuhi, yang ini diam-diam memusuhi. Beda kan? Akhirnya perbedaan perlakuan Tuhan juga sama. Kepada yang lurus Tuhan lurus, kepada yang berbelat-belit Tuhan lebih belat-belit. Pada yang satu gua bela, dia gak bela diri, malah aku bela dia. Yang satu, ya sudahlah kalau kamu maunya gini, masih mau, ya sudahlah, oke. Ya udah, tapi jangan sekarang, 7 hari lagi aja, aku gak mau lihat mukanya. Coba lihat perlakuan Tuhan. Satu berkenan, sungguhan berkenan. Yang satu berkenan karena, yang satu bukan berkenan, satu diterima karena orang yang berkenan.
Makanya saya bersyukur kalau ada orang dikenan Tuhan dalam office Anda, itu berarti Anda yang beruntung punya orang berkenan di sana. Tapi orang yang berkenan tidak akan ngaku-ngaku. Bos, ya naikkan gajiku bos. Kenapa? Karena saya orang yang berkenan. Perusahaan ini diberkati karena saya. Langsung aja tolong ya, pecat orang itu. Karena hari itu Tuhan juga pecat dia dari perkenanan. Karena orang yang berkenan tidak mungkin ngaku-ngaku. Sebab ayat 3 tadi itu dieditor oleh Yosua, itu bukan Musa sendiri yang nulis. Kalau Musa nulis begini, saya nggak percaya dia. Ya, kalau memang ada berkenan nanti orang tahu sendiri. Orang tahu sendiri, Tuhan akan beritahu nanti. Jadi dikucilkannya lah Miriam keluar tempat perkemahan 7 hari lamanya, dan bangsa itu tidak berangkat sebelum Miriam diterima kembali. Jadi bangsa itu juga cukup sportif. Seluruh bangsa menunggu Miriam diterima kembali, juga karena bangsa itu tahu sebuah kebenaran rohani, sebuah prinsip yang tidak bisa diubahkan, yaitu tidak bisa masuk ke Kanaan. Setelah itu mereka akan pergi ke ujungnya untuk masuk ke Kanaan. Lalu nanti kitab Yosua, Musa tidak bisa masuk nanti ya. Tapi mereka tahu satu prinsip kebenaran, kalau kita tidak bisa masuk ke Kanaan kita sebelum favor perkenan Tuhan direstorasi, dipulihkan dalam diri kita. Jangan coba masuk perang tanpa perkenanan. Kemudian berangkatlah mereka dari Hazerot dan berkemah di padang gurun Paran. Padang gurun Paran adalah last stop embarkation sebelum masuk ke Kanaan. Jadi jangan maju kalau Tuhan tidak berkenan kepadamu. Jangan maju, sebab percuma. Anda tidak akan menang. Anda tidak akan melihat kemuliaan Tuhan. Ketika Tuhan berkenan pada seorang Musa, apa yang terjadi? Ada 3 poin di sini. Kalau kita mau memperkarakan apa-apa mulai hari ini, perkara hati, pastikan Anda juga punya 3 poin ya. 1, 2, 3 nggak ada, di drop. Saya tidak berani ngajar kalau saya tidak punya poinnya. Oke? Demikianlah poin-poin untuk review apa yang kita telah pelajari bersama. 1, Tuhan akan mengakuinya di hadapan manusia kalau Tuhan berkenan pada seseorang. Tuhan yang ngakui ya. Minta buah. Tidak usah minta peninggian manusia, minta buah. Tuhan, kasih aku buah. Kasih aku buah. Tuhan yang akan mengakuinya di hadapan manusia seperti Musa, kalau Tuhan itu berkenan kepada seseorang. 2, Tuhan akan membelanya terhadap pengkritiknya. Jadi tidak usah bela diri. Tuhan akan bela. 3, Tuhan akan mendengarkan doanya untuk musuh-musuhnya. Saya selalu ngomong sama diri sendiri dan pada orang lain, karena kita itu tidak ada satupun yang permanen berkenan. Paham maksud saya? Hari ini kita bisa berkenan, besok kita bisa salah soalnya. Jadi saya termasuk. Jadi orang berkenan ini bukan copyright. Perkenanan Tuhan itu adalah right to copy. Kita harus terus meneladani. Saya selalu ingatkan pada diri sendiri, dan saya ingatkan pada semua orang dari waktu ke waktu, jangan kita melawan orang yang berkenan kepada Tuhan. Why? Why? Kalau orang itu melawan, cilaka kita. Cilaka. Karena biasanya orang yang dikenan Tuhan itu punya kualitas sesuatu. Jadi biasanya akan jadi musuh yang buruk buat kita. Anda, kalau orang yang emosian gitu, suka tukaran gitu, biasanya ya sudah itu gitu-gitu boleh dicoba lah. Tapi kalau orang yang weh gitu, itu kalau emosi bahaya. Langsung ya. Ya, orang yang membual biasa, tapi orang yang diam itu menghanyutkan, itu koneksinya bisa dahsyat loh. Jangan main-main. Karena tidak pernah banyak bicara. Jadi saya nggak berani pegang still and deep water. Saya nggak berani. Kalau orang yang dikenan Tuhan balas, dia pasti akan salah di depan Tuhan. Saya dosanya double. Saya membuat orang dikenan Tuhan jatuh dalam dosa. Lalu belum lagi orang itu punya kesanggupan apa, saya nggak tahu. Karena orang itu diam-diam menghanyutkan. Tapi kalau dia nggak balas, aku lebih celaka. Berarti ada seseorang kan membalasnya nanti Tuhan. Mati aku, kalau aku injak sepatunya dia. Berarti Tuhan akan membalasnya. Jadi dibalas orang itu aku mati, nggak dibalas aku lebih mati. Mendingan saya, kalau nggak mau setengah mati, mendingan saya jangan mencoba melawan apa yang dikenan sama Tuhan. Demikian pula gereja kan dalam sejarah, bagaimana gereja itu coba dianiaya. Meskipun aniaya kan selalu ada, coba lihat. Antara penganiayanya bertobat, seperti Saulus yang jadi Paulus, atau mati seperti Herodes yang ditampar malaikat. Salah satu wis. Israel Anda baca. Di dalam sejarah, tidak usah sekarang, sejarah modern politiknya ini nggak usah ikuti. Musuh-musuhnya itu sama Tuhan, sekalipun Israel salah,
tetap sama Tuhan dihukum. Tetapi coba lihat, musuh-musuhnya tidak ada yang luput. Tidak ada yang luput dari tangan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya selalu ingatkan pada saya sendiri bahwa Tuhan itu mendengarkan doa orang yang dikenan Tuhan untuk musuh-musuhnya. Saya tahu bahwa orang-orang yang Tuhan kenan di hidup ini, mereka yang hidup setia kepada Kristus, takut pada Tuhan, hidup dalam firman. Saya butuh doa mereka. Karena doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jangan pilih-pilih orang untuk didoakan, saya tahu. Tapi rahasia doa dijawab itu bukan yakin dengan yakin didoakan, imannya besar, tapi doa orang benar. Ada doa orang ibu-ibu rumah tangga, tidak punya apa-apa, dia doakan Anda bisa luput dari bangkrut. Karena orang itu orang benar. Saya tidak ajarkan kita untuk menaruh harap sama manusia, ya bukan. Cuman Tuhan itu membeda-bedakan orang fasik dan orang benar. Jadi saya tahu bahwa doa orang benar untuk musuh-musuhnya itu didengar Tuhan. Jangan sampai mereka berseru, Tuhan, ingatlah apa yang diperbuat oleh orang itu kepada keluarga kami. Kuserahkan padamu. Matilah. Tuhan dengar itu. Dia tidak minta balas, tapi dia serahkan ke Tuhan. Aku berdoa bukan minta pembalasan. Aku ampuni dia. Waduh, ada dalam bahaya. Kalau Anda diampuni oleh orang yang berkenan pada Allah, so Tuhan tidak akan mengampunimu. Ampuni Tuhan, aku serahkan kepadamu. Aku berdoa, kau berikan pada kami sekeluarga kekuatan, karena uang seorang janda dilarikan. Kok tega ya Tuhan, suamiku udah mati, tapi orang itu bisa ambil uangku. Aku memang bodoh, gak pinter bisnis, aku ketipu, aku belajar sesuatu. Ampuni kekuranganku. Aku ampuni orang itu Tuhan, sama Kristennya lu. Aku ampuni dia Tuhan. Aku gak mau sesuatu musibah terjadi atasnya. Tuhan berkata, baik anakku. Aku berdoa Tuhan Yesus, kau pulihkan kami. Malaikat, berkati, pastikan janda ini akan mengalami buli-buli minyak tak pernah berhenti. Aku serahkan anakku supaya bisa sekolah, pastikan uang sekolahnya ada. Dalam nama Yesus Tuhan, aku ampuni dia. Aku sungguh ampuni, aku gak mau kepahitan, sebab aku gak mau salah di depan Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Baik, ini tongkat, kamu bawa untuk mujizat. Go. Gak ada sekarang. Mana yang diampuni tadi? Sini. Aku kasih janda itu tongkat. Sini. Malaikat, gadanya. Dia sudah ampuni kamu kan? Malah sekarang pembalasan milikku. Dia tidak balas kamu kan? Aku yang membalasmu. Be careful. Tapi kalau dia berdoa, Tuhan ampuni. Paham ya maksud saya? Saya tidak mau berada di dalam doanya orang berkenan kalau saya salah. Karena apapun juga yang mereka doakan, benar atau salah, saya akan selalu disalahkan Tuhan. Makanya lebih baik kita jadi orang berkenan aja, yang mendoakan musuh-musuh kita, supaya jangan mereka dihukum sama Tuhan. Supaya Saulus bukan mati, tapi menjadi Paulus yang bertobat. Tahukah, bukan doa pembalasan yang diinginkan, tapi orang-orang benar akan berdoa akan musuh-musuhnya bertobat. Saya rasa itu yang dibutuhkan oleh kerajaan Tuhan di akhir zaman. Ya, jangan minta orang fasik mati, minta mereka berbalik arah. Haleluya, kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri.